Semangat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya Pak Iwan dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas bagian yang terakhir dari materi produk kreatif dan kewirausahaan. Materi ini laporan keuangan. Di sini saya hanya akan menyampaikan secara teori. Pada prakteknya nanti itu bisa kalian pelajari lebih lanjut. Kompetensi dasar yang mau dicapai pada pertemuan kali ini adalah kompetensi dasar 3.20, menentukan standar laporan keuangan. 4.20, membuat laporan keuangan. Yang pertama yang kita bahas adalah dasar-dasar laporan keuangan. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Apa itu laporan keuangan? Secara umum, pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut. Laporan keuangan itu adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi, bisa perusahaan, bisa organisasi, dan sebagainya. Laporan keuangan merupakan catatan resmi yang berisi tentang segala macam aktivitas dan keadaan perusahaan. Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan hasil dari proses akuntansi. Itu pengertian laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu semacam potret dari seluruh aktivitas perusahaan di mana tercatat dalam bentuk uang, keuangan, aliran uang. Semua aktivitas kan membutuhkan biaya, logikanya seperti itu. Nah, semua aktivitas menimbulkan biaya dan juga berdampak bisa mendapatkan pemasukan. Semua itu dilaporkan dalam sebuah laporan keuangan. Adapun tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan itu tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Maksudnya, laporan keuangan itu tidak menyampaikan informasi-informasi di luar keuangan, seperti laporan evaluasi pegawai, penilaian pegawai, penilaian karyawan, itu tidak masuk dalam laporan keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Ini dari PSAK 2012. Kemudian apa itu manfaat laporan keuangan? Jadi banyak manfaat dengan adanya laporan keuangan. Untuk siapa saja mari kita lihat satu persatu. Bagi investor atau orang yang menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan, mereka butuh laporan keuangan untuk melihat risiko dan hasil pengembangan yang didapat jika menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan. Kemudian apabila dia punya saham dari suatu perusahaan, dia bisa menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Investor itu akan mendapatkan dividen. Nah, dengan laporan keuangan, investor akan bisa memperkirakan apakah perusahaan mampu membayar dividen atau tidak. Kemudian, bagi karyawan itu butuh kepastian dalam hal pekerjaan. Maka dia butuh informasi stabilitas perusahaan, profitabilitas perusahaan. Ini terkait untuk kepastian bagi mereka dalam menerima balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Itu bagi karyawan. Kemudian bagi pemberi pinjaman,
Dengan laporan keuangan, pemberi pinjaman, misalnya saja bank, itu bisa menilai dan memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo, atau bahkan di awal dengan melihat laporan keuangan perusahaan, pihak bank akan bisa memutuskan ini diberi pinjaman atau tidak. Di awal seperti itu dan seterusnya. Kemudian bagi pemasok atau kreditur usaha lainnya, mereka butuh mengetahui kinerja keuangan perusahaan karena ini terkait dengan hutang-hutang perusahaan pada para pemasok. Apakah perusahaan mampu membayar hutang sesuai jatuh tempo? Atau juga untuk memutuskan apakah akan memberikan pinjaman atau penjualan kredit, penjualan dengan tempo tertentu, bahkan untuk menentukan tenggang waktu pembayaran. Berapa lama setelah barang diserahkan itu pemasok akan menerima pembayaran. Itu kepentingan buat pemasok. Nah, kalau pelanggan, ini bisa kalian refleksikan sendiri. Kalian kan menggunakan produk. Tentu kalian akan menggunakan produk dari suatu perusahaan yang punya jaminan keberlangsungan perusahaan. Tidak sekarang diproduksi besok hilang karena perusahaannya sudah nggak ada lagi. Itu bagi pelanggan barang yang bisa langsung pakai. Kemudian dalam hal proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan lain, itu bisa memutuskan apakah saya akan membuat perjanjian kerja jangka panjang atau tidak. Karena dengan tahu kondisi keuangan perusahaan, jangan-jangan nanti setelah saya mengerjakan, perusahaan tidak mampu membayar. Itu salah satu manfaat laporan keuangan buat pelanggan. Atau kalau dengan perusahaan itu pasti bayarannya gampang karena keuangannya bagus, langsung putuskan perjanjian kerjasama cukup panjang. Ini untuk pelanggan. Kemudian untuk pemerintah bisa mengalokasikan sumber daya. Apakah sumber daya dalam hal ini misalnya lapangan pekerjaan, sumber daya manusia. Kalau perusahaan itu adalah perusahaan pengolahan, perusahaan yang mengelola hasil bumi, tambang dan sebagainya, pemerintah bisa mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, pemerintah bisa menentukan kebijakan pajak dan juga sebagai statistik pendapatan nasional. Karakteristik laporan keuangan. Laporan keuangan itu harus dapat dipahami. Artinya siapa yang membaca bisa langsung paham kondisi perusahaanku secara umum, baik, tidak baik, butuh perbaikan di mana. Kemudian relevan, sesuai dengan kondisi yang ada dalam perusahaan, tidak dibuat-buat, dapat dipercaya, dan dapat dibandingkan. Artinya dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan perusahaan yang sejenis. Itu karakteristik laporan keuangan. Nah, sebagai bahan pendalaman materi bagi kalian, tolong jelaskan karakteristik ini secara lebih detail. Kalau bisa sih disertai contoh ya, sehingga kalian bisa lebih paham tentang karakteristik laporan keuangan. Jawaban bisa ditulis di kolom komentar. Silakan, ini untuk pendalaman materi kalian ya. Kemudian yang kedua, jenis dan komponen laporan keuangan. Apa saja? Sebenarnya banyak ya, tetapi di sini saya akan menjelaskan hanya 3 yang paling penting dan paling pokok. Karena dari 3 laporan ini sudah bisa terbaca semuanya, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Mari kita bahas satu persatu. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Di dalamnya terdapat informasi tentang aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar, kewajiban atau hutang dan ekuitas atau modal suatu perusahaan pada akhir periode akuntansi. Contoh ada di gambar sebelah kanan ini. Disebut neraca karena sebelah kiri dan kanan
aktiva dan kewajiban dan modal itu seimbang, jumlahnya harus sama. Kemudian apa saja komponen neraca? Yang pertama, sisi kiri, sisi aktiva, terdiri aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri dari kas, bank, surat berharga, deposito, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima. Ini aktiva ini sifatnya lancar atau mudah dicairkan. Kemudian aktiva tetap itu terdiri dari semua fasilitas yang dipakai perusahaan untuk bekerja atau beroperasi, terdiri peralatan, kalau itu peralatan pabrik misalnya, dan kendaraan operasional, kemudian tanah dan bangunan yang digunakan untuk perusahaan beroperasi. Pada sisi kanan terdiri kewajiban dan ekuitas. Kewajiban terdiri hutang dagang, hutang bank, hutang dividen, hutang pajak, dan biaya yang masih harus dibayar. Ekuitas terdiri modal saham, modal sumbangan, agio saham, dan laba ditahan. Kemudian laporan laba rugi atau sering juga disebut income statement adalah laporan yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai hasil yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini menunjukkan pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam periode tertentu. Adapun komponen laporan laba rugi adalah pendapatan atau penjualan, harga pokok penjualan, biaya operasional, laba kotor operasional, pendapatan dan biaya di luar usaha, laba bersih sebelum pajak, pajak, dan laba bersih setelah pajak. Kemudian laporan perubahan modal atau capital statement adalah laporan yang memberikan informasi perubahan-perubahan yang terjadi pada modal usaha pada suatu periode akuntansi atau periode tertentu. Komponennya terdiri modal awal, yaitu ketika awal perusahaan, awal periode perusahaan beroperasi atau awal periode tahun buku, itu modalnya berapa. Kemudian laba bersih yang didapat yang masuk modal, dan kemudian prive itu pengambilan pribadi dari pemilik, sehingga akan muncul atau hasil akhirnya adalah modal akhir yang dimiliki perusahaan. Nah, anak-anak, itu materi laporan keuangan bagian pertama tentang dasar-dasar laporan keuangan. Terima kasih atas kebersamaannya. Semangat pagi dan selalu tetap semangat.